Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Apa yang telah dilakukan musuh dan akibatnya. Mari kita buka kitab Matius pasal 13 ayat 24. Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, siapa yang melakukan ini? Seorang musuh yang melakukannya. Siapakah musuhnya? Dalam ayat 39, Yesus berkata bahwa musuh yang menabur lalang adalah iblis. Yesus menjelaskan bahwa iblis adalah musuh yang menabur lalang di antara gandum untuk mencegah hamba-hamba membedakannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan melakukan apa? Dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Sederhananya, ini berarti bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Bagaimana dengan gandum? Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dalam perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada kita, siapakah yang menabur lalang di antara gandum? Karena kita sekarang menjalani kehidupan yang damai dan aman di bumi ini. Kita tidak memendam banyak permusuhan terhadap musuh yang menabur lalang, dan tidak bereaksi keras, meskipun dia menyebarkan pelanggaran hukum. Namun, ketika melihat perang antara Israel dan Palestina, atau perang antara Rusia dan Ukraina, di mana banyak orang menumpahkan darah dan sekarat, kita memendam permusuhan. Mengapa mereka melakukan sedemikian? Ketamakan macam apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Dengan cara yang sama, dari sudut pandang rohani, kita dapat melihat bahwa Yesus juga merasa tak tertahankan melihat anak-anaknya menumpahkan banyak darah. Jadi, agar manusia dapat dengan mudah memahami situasinya, dia menggunakan perumpamaan tentang lalang, dan mengajar kita bahwa iblislah musuh kita, yang menyebabkan banyak jiwa dicampakkan ke dalam lautan api yang kekal. Hari ini, Tuhan menginginkan semua anak Sion yang terkasihnya, untuk kembali dengan selamat ke kerajaan sorga, melalui jalan ini di mana kita dapat dengan setia menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Semuanya, banyak dari kalian mungkin memiliki anak. Ketika anak-anakmu pergi ke sekolah, kalian berharap mereka akan kembali ke rumah dengan selamat. Kalian khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada mereka di jalan. Namun, siapakah yang secara rohani menghasut perbuatan jahat? Namun, siapa yang secara rohani memicu perbuatan jahat? Dikatakan bahwa itu adalah iblis. Tuhan lebih tahu apa yang dilakukan iblis. Karena iblis saat ini sedang melakukan tindakan-tindakan ini, yang pada akhirnya akan berujung pada penghakiman kekal, maka Tuhan berkata, engkau harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Melalui ajaran Alkitab yang konsisten, Tuhan memberikan ajaran ini kepada kita, untuk keselamatan kita. Mari kita lihat ayat 36. Mari kita lihat ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang, siapa musuhnya? Ialah iblis.
Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang telah dilakukan musuh ini. Untuk membiarkan anak-anak pulang dengan selamat dari sekolah, orang tua memperingatkan mereka dengan mengatakan, bahkan jika orang asing menggodamu dengan permen, kamu tidak boleh mengikutinya. Bukankah sangat wajar bagi orang tua untuk mengajar anak-anaknya seperti itu? Sayangnya, ada anak-anak yang tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya. Itu karena permen sangat menggoda. Beginilah cara orang jahat mencobai hati anak-anak. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh iblis. Oleh karena itu, menurut Wahyu pasal 20, di manakah tempat tujuan akhir iblis? Dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Alkitab bersaksi bahwa sebagai akibat dari tindakannya, dia pasti akan menghadapi hukuman seperti itu. Ada tertulis bahwa setan telah menabur lalang. Ternyata, apakah identitas lalang tersebut? Mereka akan mengumpulkan semua orang yang melakukan kejahatan dan dicampakkan ke dalam dapur api. Kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Membandingkan kedua hal ini, apakah sebenarnya pelanggaran hukum itu? Kita dapat memastikan bahwa pelanggaran hukum adalah inti dari lalang yang ditaburkan oleh setan. Jadi, di dunia ini, lalang seperti ibadah hari Minggu, Natal, dan penyembahan salib yang tidak ada dalam Alkitab telah ditaburkan. Yesus telah memberitahu kita tentang hasil dari lalang yang ditaburkan di gereja, yaitu ladang yang melambangkan dunia ini, jadi kita tidak boleh mengikuti jalan yang salah yang akhirnya telah ditentukan. Kita harus memilih jalan keselamatan dan memiliki hikmat untuk mencapai kerajaan sorga yang kekal, mengikuti kebenaran yang ditaburkan oleh Kristus. Kalau begitu, mari kita cari tahu musuh yang menabur lalang di sini. Mari kita membuka Wahyu pasal 13. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Siapakah yang dilambangkan oleh naga itu? Itu adalah iblis. Dalam Matius pasal 13, Yesus menggambarkannya sebagai musuh yang menabur lalang, dan menafsirkan bahwa musuh itu adalah iblis. Semuanya merujuk pada keberadaan yang sama. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Mereka yang telah menerima kuasa dan otoritas dari naga, pasti melakukan pekerjaan iblis pada akhirnya. Karena mereka mewarisi roh iblis, mereka tidak bisa tidak melakukan apa yang disukai iblis. Kalau begitu, di dunia sekarang ini disamakan dengan ladang, ada yang menyebarkan segala macam lalang. Dari siapa kita dapat mengatakan bahwa mereka menerima kuasa? Apa yang Alkitab katakan? Alkitab dengan jelas menyatakan, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi, dia sekarang melakukan apa yang dia terima dari naga kepada semua orang di bumi ini. Di sisi lain, gandum mempraktikkan ajaran yang tepat dari Tuhan. Karena itu, kita semua harus menjadi penjaga sejati zaman ini, yang tahu bagaimana membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan membedakan gereja yang benar dari gereja-gereja palsu. Mari kita lanjutkan dengan ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia, artinya, semua orang di bumi ini, heran, lalu, siapa yang mereka ikuti, mengikut binatang itu. Dari siapa binatang itu menerima kekuatan?
Dia menerima kekuatan dari iblis, dan seluruh dunia mengikutinya. Mari kita lihat ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dia menghalangi Tuhan dan memfitnah umat Tuhan. Siapa yang melakukan hal-hal ini? Setan, iblis, yang digambarkan sebagai naga dalam Alkitab. Dia akan terus menyiksa umat Tuhan, melecehkan Ibu Sorgawi, dan memfitnah kebenaran sampai akhir dunia. Oleh karena itu, kita harus mengikuti hanya ajaran yang diberikan oleh Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, dan berusaha untuk memasuki kerajaan sorga yang kekal. Mari kita lanjutkan dengan ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Apa yang dimaksud dengan semua itu? Apakah itu berarti bahwa akan ada satu orang yang ditinggalkan? Tidak. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Karena dunia sekarang berada dalam situasi seperti ini, dengan lalang yang tumbuh di mana-mana, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang ke bumi ini, mengenakan kemah tubuh, dan Dia sendiri yang membimbing dan memimpin anak-anaknya, berulang kali mengingatkan dan menyadarkan mereka untuk tidak melupakan ajaran yang berharga, tetaplah di dalam iman ini. Perang jasmani memang menakutkan dan kejam, tetapi perang rohani lebih dahsyat lagi. Akibatnya akan bersifat kekal, mereka akan mengalami rasa sakit, penderitaan, dan kesengsaraan dalam waktu yang digambarkan sebagai selama-lamanya. Itulah sebabnya Bapa dan Ibu datang ke bumi ini, mengenakan kemah tubuh, dan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari akibat ini. Ada tertulis dalam Wahyu pasal 13. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yang telah disembelih. Di pihak siapa mereka? Mereka semua berdiri di pihak binatang itu. Kecuali mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, semua orang berada dalam keadaan seperti itu, maka Tuhan telah memberitahukan hal ini kepada kita melalui Rasul Yohanes. Namun, perbedaan antara umat sorgawi dan umat iblis selalu terlihat jelas. Iblis selalu menunjukkan karakternya dengan melanggar hukum dan tidak menaati hukum Tuhan dimanapun dia berada. Di sisi lain, umat Tuhan selalu menghormati peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan. Melalui ajarannya, mereka dilahirkan kembali sebagai warga sorga, dan sikap mereka berubah. Bukankah ini ajaran Alkitab? Mari kita beralih ke pasal 12 ayat 9. Dalam Wahyu pasal 13, tertulis bahwa naga itu memberi binatang itu kekuatan dan kekuasaannya yang besar. Mari kita periksa secara singkat siapa naga ini. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan. Ular tua adalah ular yang mencobai Hawa di Taman Eden. Apa yang dilakukan iblis terhadap seluruh dunia, yang menyesatkan seluruh dunia? Lebih tepatnya, menyesatkan berarti menipu. Setan menipu seluruh dunia. Dia menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Pada akhirnya, di bumi ini mereka akan menunjukkan tindakan yang sama yang mereka lakukan terhadap Tuhan di sorga, dan ciri khasnya adalah bahwa mereka tidak pernah menaati ketetapan, hukum, dan peraturan Tuhan. Mereka tidak menaati perintah Tuhan. Hal ini menakjubkan. Mereka berkata bahwa mereka menyembah Tuhan dengan bibirnya, tetapi mereka tidak pernah menaati perintah Tuhan. Ini adalah ciri-ciri mereka. Oleh karena itu, ketika Tuhan berkata, peliharalah hari Sabat, mereka tetap beribadah hari Minggu. Ketika Tuhan berkata, rayakanlah Paskah, mereka tetap merayakan Natal. Dan ketika Tuhan berkata, jangan mendirikan salib karena itu adalah berhala, mereka tetap mendirikannya. Siapa yang melakukan semua hal ini? Mereka yang dilemparkan ke bumi, sedang merencanakan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Semuanya, dalam Matius pasal 7, Yesus mengungkapkan kesusahan hatinya secara mendalam. Apa identitas mereka yang sebenarnya? Mari kita lihat Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Siapa yang harus kita waspadai? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dia menyuruh kita untuk waspada terhadap mereka. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya, siapa mereka? Mereka adalah serigala yang buas. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali mereka? Karena mereka mengenakan pakaian domba, kami pikir mereka adalah domba. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita jawabannya. Mari kita lihat ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Alkitab berkata, bahwa kita dapat mengenali mereka dari buahnya. Dengan melihat buahnya, segera menjadi jelas dari siapa mereka menerima kekuatan dan ajaran. Jika seseorang berkata, saya memelihara kebaktian hari Minggu, ajaran siapa yang dia ikuti? Menurut Alkitab, dia mengikuti ajaran setan iblis. Bagaimana dengan Natal? Bukankah Tuhan menyatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah penyembah dewa matahari? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dari buahnya, kita dapat langsung membedakan apakah mereka nabi benar atau nabi palsu. Maksudnya, ketika kita melihat buahnya, kita dengan mudah mengenali apakah itu pohon apel atau pohon kastanye. Bagaimana engkau gagal memahami identitas mereka, bahkan setelah melihat buah mereka? Dia patah hati untuk kita. Setan menabur lalang sesuai dengan tujuan setan, dan Tuhan menaburkan gandum yang indah sesuai dengan tujuan Tuhan. Saat ini, gandum hidup berdampingan di antara banyak lalang di ladang dunia ini. Untuk segera menemukan anak-anak Sion yang adalah gandum, Tuhan berkata, dari buahnya engkau akan mengenali mereka. Mari kita cari tahu cara termudah dengan membuka ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bukankah hari Sabat adalah kehendak Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri? Kehendak siapa ibadah hari Minggu? Ibadah hari Minggu bukanlah kehendak Tuhan. Lalu, kehendak siapakah itu? Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 13, naga itu memberikan kepada binatang itu kekuatan dan tahta dan kekuasaannya yang besar. Seluruh dunia mengikuti binatang itu. Semuanya, di tengah-tengah hal ini, kita tidak boleh menerima segala sesuatu, seolah-olah kita terlalu berpikiran terbuka, dengan berkata, apa bedanya hari Minggu atau Sabtu? Ini adalah tipu daya iblis yang besar. Setan menipu orang untuk berpikir bahwa dengan melakukan hal itu, mereka menjadi sangat sabar dan penuh kasih. Kita hanya harus mengikuti ajaran Tuhan.
Kepalsuan, sekarang mengenakan pakaian domba untuk menjarah jiwa kita, memberi kita banyak argumen yang menyesatkan. Namun, bukankah kita seharusnya tidak jatuh ke dalam tipu daya lalang? Mari kita beralih ke ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka berkata, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, dan demi namamu mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat. Mengapa Yesus meninggalkan adegan ini dalam Alkitab, tentang menolak dan berpaling dari orang-orang seperti itu, dengan mengatakan, bahwa dia tidak pernah mengenal mereka? Apakah Yesus bertindak seperti ini karena dia tidak memiliki kasih untuk merangkul dan mengampuni orang-orang itu? Di sini, ini adalah skema setan yang sangat jahat. Semuanya, dalam hal rohani, sangat penting bagi kita untuk memiliki kejelasan tentang masalah ini. Kita harus dengan jelas membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang Yesus katakan? Dia dengan jelas menyatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maksudnya, aku tidak bisa bersamamu. Siapa yang menabur pelanggaran hukum? Menurut Matius pasal 13, semua pikiran dan rencana iblis, yang ditaburkan oleh iblis sendiri, tertanam di dalamnya. Karena alasan ini, Tuhan memberitahu kita, bahwa apapun yang tidak Dia ajarkan kepada kita, hanya berfungsi sebagai penghalang di jalan yang membawa kita kembali ke kerajaan sorga. Beberapa orang berkata, apa bedanya jika hari ibadah adalah hari Sabtu atau Minggu? Itu hanya perbedaan satu hari. Itu akan menjadi masalah besar. Itulah tujuan setan. Setan menanamkan ide, seperti apa bedanya apakah itu Natal atau Paskah? Tidak apa-apa selama kita menyembah dan memperingati Tuhan. Meskipun Paskah ditetapkan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Setan mengubah hari untuk memperingati hari ulang tahun Dewa Matahari, menjadi hari ulang tahun Yesus, membuatnya tampak seperti festival yang lebih besar, tetapi apa yang sebenarnya ada di baliknya? Itu diisi dengan tindakan menyembah Dewa Matahari. Mari kita lihat hasil dari perbuatan mereka dengan membuka Wahyu pasal 20 ayat 7. Pasal 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tujuan mereka adalah neraka yang kekal. Untuk memimpin umat manusia ke tempat ini, mereka menggoda orang-orang dengan kesenangan duniawi, mendorong mereka menuju dunia yang penuh dengan rasa sakit, kesedihan, penderitaan, ratapan, dan kepahitan. Karena itu, apapun yang terjadi, apakah yang harus kita lakukan dengan ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan? Kita harus benar-benar menaati dan memeliharanya. Mari kita lihat kitab Matius pasal 15 ayat 13. Matius pasal 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga, apa yang akan terjadi pada ini? Itu akan dicabut dengan akar-akarnya. Mereka tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi gandum. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa Sorgawi, akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta.
Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Semuanya, ada hal-hal yang tidak ditanam oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, mungkin memiliki kemegahan dan kecemerlangan sesaat, tetapi tidak dapat memiliki kekekalan. Segala sesuatu pasti berasal dari Tuhan. Bukankah Gamaliel, seorang guru hukum, juga mengatakan kata-kata seperti itu dalam Kisah Para Rasul? Kalau berasal dari Tuhan, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang ini. Namun, jika maksud atau tindakan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Semuanya, kita adalah orang-orang yang merindukan kekekalan. Bukankah kita sekarang berjalan di jalan yang diajarkan oleh Tuhan, merindukan kekekalan untuk menikmati hidup yang kekal dan kebahagiaan di kerajaan sorga yang kekal? Jadi, sangat penting bagi kita untuk memahami dengan benar apa yang telah dilakukan musuh, dan memastikan kita tidak akan pernah terpengaruh atau setuju dengannya. Orang-orang di dunia mungkin menganggap itu tidak berharga. Namun, hari Sabat, hari ibadah, adalah hari yang paling berharga bagi kita. Hari Paskah adalah hari raya yang paling berharga, dan dalam hidup kita, perbuatan menyelamatkan jiwa-jiwa yang sekarat satu persatu adalah yang paling berharga bagi kita. Dalam konflik Israel-Palestina, mereka yang menyelamatkan, mengobati, dan menolong orang-orang yang berdarah dan bergelimpangan, sangat dipuji oleh dunia karena perbuatan baik mereka, bukan? Dari sudut pandang rohani, ketika kita menyelamatkan setiap jiwa melalui penginjilan, para malaikat di sorga memandang kita dengan cara yang sama. Mereka benar-benar luar biasa. Bukankah ini alasan mengapa Tuhan berjanji kepada kita, bahwa kita akan menerima kemuliaan untuk bersinar, seperti bintang-bintang di sorga selamanya? Hari ini, kalian dan saya harus memahami dengan jelas, apa yang telah dilakukan musuh, menyadari bahwa meskipun mereka datang kepada kita dengan menyamar sebagai domba, di dalam diri mereka adalah serigala yang buas yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan selalu bersandar pada ajaran perjanjian baru yang Bapa dan Ibu berikan kepada kita, termasuk hari Sabat, Paskah, ketujuh hari raya dalam 3 bagian, nama baru, dan nama Yerusalem baru, marilah kita tidak tertinggal atau jatuh ke dalam tipu daya iblis dalam perjalanan menuju sorga. Mari kita pastikan bahwa kita semua dengan selamat kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal. Kita harus saling membantu dalam hal ini. Jika kalian melihat temanmu ditipu oleh orang yang bermaksud jahat, atau seseorang disesatkan tepat di depan matamu, kalian harus berkata, "Teman, bangun." Bukankah kamu harus berhati-hati? Tidak peduli betapa menariknya video game, bukankah orang itu orang asing? Dengan cara ini, bukankah kita harus menjadi orang yang bisa membimbing mereka dan menanamkan pola pikir yang benar? Dari sudut pandang rohani, itu memang penginjilan. Ada tertulis, seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Karena mereka semua mengikuti jalan menuju kematian, kita harus menyelamatkan mereka dari sana. Orang-orang seperti itu akan dianggap sebagai pahlawan rohani di dunia malaikat. Mereka menyelamatkan banyak jiwa, membawa kembali banyak orang yang ditakdirkan untuk mati ke sisi Tuhan, dan membimbing mereka dari kepalsuan ke kebenaran, dari ketidakbenaran ke kebenaran. Karena itulah, Tuhan membuat janji dalam nubuat Daniel, dengan mengatakan bahwa Dia akan membuat kemuliaan mereka bersinar selamanya, untuk semua perbuatan mereka. Bukankah Dia membuat janji ini? Hari ini, melalui waktu ini, mari kita periksa dengan cermat apa yang telah dilakukan musuh, sehingga kita semua dapat kembali ke tanah air surgawi kita, tanpa ada yang tertinggal. Dengan ini, saya akan mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.